kita hadirkan ini ada Fahada Idi langsung dari Fahada kawasan Indi. CFD akan membahas mengenai kembali lagi polusi udara yang ada di wilayah DKI Jakarta dengan narasumber dan juga komentar warga seperti apa sebenarnya ya. Indi, selamat pagi. Selamat pagi juga Rivi dan juga Rati. Ini kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ya, kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya ini kan memang bisa dibilang sangat buruk ya berdasarkan indeks IQ Air. Ini beberapa waktu belakangan, terutama sebulan belakangan ini indeksnya tidak sehat maupun tidak sehat bagi kelompok sensitif begitu. Nah, namun pagi hari ini di kawasan Hari Bebas Kendaraan di kawasan Bundaran HI Jakarta kami memantau memang tadi indeksnya ini berada di angka 97 atau sedang. Kira-kira apa ya alasan masyarakat nih yang cukup ramai gitu ya di Bundaran HI ini memilih untuk melakukan olahraga padahal beberapa waktu belakangan ini indeks udara di DKI Jakarta tergolong tidak sehat. Kita langsung ajak mereka berbincang ya. Halo, selamat pagi, ini Kak siapa Kak? Dengan Mega. Kak Mega, aku tanya nih Kak, kenapa sih Kak hari ini melakukan olahraga padahal beberapa waktu belakang ini kan indeks udara di Jakarta ini tergolong tidak sehat? Kalau menurut saya sih meskipun seperti itu kita harus tetap jaga kesehatan ya. Jadi walaupun kondisi cuaca di Jakarta ini sedang nggak bagus, kita harus tetap olahraga gitu. Karena yang punya waktu untuk olahraga tanpa polusi yang maksudnya lebih minim polusi itu adalah hari Minggu. Iya. Tapi gimana dengan udara pagi hari ini, Kak Mega merasakannya seperti apa sih? Ada perbedaan nggak dengan weekday gitu? Ini ya mungkin lebih dingin daripada hari biasanya karena kalau hari weekday itu biasanya karena terlalu banyak kendaraan di Jakarta jadi panas banget. Kak, tapi takut nggak sih kalau misalnya dengan adanya kualitas udara yang buruk ini berpengaruh ke infeksi saluran pernafasan? Oh, takut banget, apalagi saya pernah punya riwayat itu ya. Ada, Iya, betul. Jadi kayak sekarang itu gampang banget sesak ya. Apalagi kita beraktivitas belum benar-benar normal tanpa masker, itu kadang menghambat banget gitu, Mbak. Tapi ini Kak Mega tetap olahraga di luar ruangan gitu, di tempat umum? Sebenarnya sih karena ya di tempat umum bisa ketemu temen juga gitu. Jadi kita titik poin untuk ketemunya tuh di sini. Jadi ya udahlah gitu. Sekalian jalan-jalan juga ya. Karena kan hari Senin sampai Jumat kita kerja gitu. Thank you Kak Mega atas informasinya. Jadi Kak Mega ini merasakan emang hari Minggu jauh lebih baik lah ya dibandingkan hari kerja atau Senin sampai Jumat. Nah, kita tanya ke yang lain. Halo, selamat pagi. Ada Mas siapa ini Mas? Saya Roni. Mas Roni, ini alasan olahraga di Minggu pagi ini di kawasan Bundaran HI Jakarta apa sih Mas? Memang sudah biasa setiap hari Minggu atau gimana? Ya, saya setiap hari Minggu sih kita biasa olahraga ya. Tapi melihatnya gimana nih udara di kawasan ini pagi ini? Saya rasa sih ya karena sekarang lagi polusi ya, lagi marak-marak polusi udara. Jadi saya juga yakin sih pemerintah juga udah kasih kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan nantinya gitu. Jadi kita sebagai warga hanya menunggu dan mensupport pemerintah sih sebenarnya. Tapi tadi Mas Roni ini olahraganya apa? Lari atau apa? Saya lari, iya. Gimana, ada perbedaan nggak sih lari di hari Minggu ini dengan mungkin minggu-minggu bulan-bulan sebelumnya? Tentunya ada ya, karena saya ngerasa udara sekarang tuh kayak lebih berat gitu sih, lebih berat untuk kita rasakan sih seperti itu. Tapi terakhir nih, ada antisipasi nggak? Mungkin dengan banyakin minum atau apa nih yang lain? Saya ya banyak minum air putih itu tentunya karena supaya kita nggak dehidrasi juga ya, dan ya banyak olahraga juga sih. Justru olahraga ini sebagai solusi ya? Iya betul, justru olahraga. Terima kasih Mas Roni atas informasinya. Itu dia tadi ya pemirsa beberapa pendapat warga alasan mengapa sih mereka ini masih melakukan aktivitas di hari Minggu pagi terutama untuk olahraga meskipun kualitas udara di DKI Jakarta ini disebut-sebut kemarin-kemarin ini memang tidak sehat. Nah, nanti saya akan juga mengajak pemirsa berbincang dengan narasumber saya di sini ada Pak Ahmad Syafruddin. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Indi. Pak Ahmad Syafruddin ini merupakan ketua dari komunitas udara bersih, betul ya Pak ya? Ya, siap. Oke, sedikit dulu deh Pak Ahmad Syafruddin, ini melihatnya kualitas udara di DKI Jakarta untuk hari ini dan juga beberapa hari kemarin ini seperti apa sih Pak? Apakah sesuai dengan hasil indeks quality udara yang mungkin banyak ada bisa kita cari tahu? Iya, sebenarnya tidak hanya hari ini saja, tidak hanya dalam 2 pekan ini, tidak hanya dalam 3 bulan ini, yaitu ketika kita memasuki musim kemarau. Tetapi kualitas udara DKI Jakarta dalam kategori tidak sehat itu sudah sejak 30 tahun yang lalu ya. Jadi tahun 92 UNEP mengeluarkan laporan yang intinya Jakarta adalah kota paling tercemar di dunia setelah Mexico City dan kota Bangkok. Jadi 30 tahun yang lalu Jakarta itu sudah dinobatkan sebagai kota ketiga paling kotor udaranya di dunia.
Berarti ini bukan hal yang baru ya Pak ternyata ya. Oke, baik, nanti kita akan memperdalam lagi perbincangan mengenai hal itu Pak Ahmad Syafruddin dan juga pemirsa TV One. Namun kita harus jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan segera kembali. Membahas mengenai udara di DKI Jakarta, pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Ahmad Syafruddin selaku Ketua dari Komunitas Udara Bersih Jakarta. Tadi Pak Ahmad Syafruddin bilang kalau misal ternyata udara buruk di wilayah Jakarta ini sudah berlangsung selama 30 tahun, betul ya Pak ya? Betul. Lalu kenapa ini Pak, belakangan ini kemudian muncul berbagai pihak ya yang tentunya sangat-sangat perhatian soal udara buruk ini dan mengatakan bahwa ini memang sangat buruk. Bahkan indeks kualitas udara, penelitian ini juga dikeluarkan gitu Pak. Apakah saat ini berarti buruk sekali gitu dibandingkan 30 tahun lalu atau bagaimana sih Pak? Enggak juga, 30 tahun yang lalu lebih parah lagi pencemaran udaranya. Tapi kemudian stagnan ya, artinya tinggi. Kalau pemerintah memiliki atau menetapkan baku mutu emisi dan baku mutu udara ambient gitu ya. Nah, dari 30 tahun yang lalu relatif stagnan gitu, jadi tetap tinggi gitu. Dapat misalnya ya untuk parameter PM 2,5 ya, partikel debu ukuran maksimum 2,5 mikron, itu rata-rata tahunan yang kita alami, kalau kita ambil saja data 10 tahun terakhir, menggunakan datanya pemerintah gitu ya, itu di level 46,1 mikrogram per meter kubik. Artinya apa? Artinya melampaui baku mutu, karena baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya 15 mikrogram per meter kubik. Jadi sudah lebih dari 3 kali lipat dari baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Sehingga itulah yang menyebabkan kualitas udara kita buruk gitu ya. Nah saat ini mungkin pertanyaannya kenapa kita kok baru membuka mata ya terkait dengan pencemaran udara seperti ini. Ya sekarang kan banyak sekali kawan-kawan yang membantu ya, misalnya Telegram, kemudian ada juga dari influencer ya. Tapi di sisi lain kita juga banyak lembaga-lembaga atau pihak yang memonitor kualitas udara di sekitar kita gitu. Sekarang kan kita sudah bisa menemukan ya alat pemantau kualitas udara yang dengan harga murah, sekalipun itu tidak secanggih yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi setidaknya itu sudah bisa memberikan early warning ke kita, peringatan dini seperti itu. Nah peringatan dini itulah ya kalau kita lihat kan dengan mudah kita akses ya di gadget kita, sehingga kita tahu di sekitar kita kualitas udara kita seperti apa. Nah dengan begitu makin banyak orang yang menyuarakan dan akhirnya pemerintah juga baru tergerak gitu. Dan juga sebenarnya kita juga menyayangkan ya pemerintah baru tergerak setelah viral seperti itu. Pak, tapi kalau penyebabnya sendiri Pak, apakah dari kendaraan atau industri atau apa nih yang paling berpengaruh di kualitas udara saat ini? Nah ini banyak ya penyebabnya, itu ada dari analisis kami ya, dan juga kalau kita cek analisis dari ITB, kemudian juga badan-badan internasional yang melakukan riset di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Kalau dari kami setidaknya ada 7 sumber pencemaran udara di Jabodetabek dan sekitarnya, dan sebenarnya juga di kota-kota besar lain di Indonesia. Yang pertama itu transportasi, yang kedua itu industri, yang ketiga itu domestik ya, kita ya, kayak yang kita masih menggunakan kompor dan sebagainya, itu juga berpotensi memberikan sumbangan terhadap emisi. Kemudian yang berikutnya adalah road dust ya, debu-debu yang ada di jalanan. Debu yang di jalanan itu biasanya terbawa oleh truk-truk pengangkut material bangunan. Nah itu biasanya akan tercecer dan berterbangan di kawasan jalan raya gitu, dan itu akan cukup lama berada di udara kita. Nah berikutnya lagi open waste burning ya, atau pembakaran sampah. Nah kita lihat masih terjadi di DKI Jakarta, apalagi di Bodetabek sering sekali terjadi orang melakukan pembakaran sampah, dan pemerintah juga tidak melakukan tindakan terhadap mereka yang melakukan pembakaran sampah tersebut. Nah berikutnya ini akan ada gedung-gedung yang sedang dibangun ya, di sana ada gedung ya sedang proses konstruksi. Itu kan nggak ada layernya ya. Kalau di negara maju itu wajib ada layer semacam kelambu yang sangat lembut gitu ya, dalam rangka menahan polutan, terutama dari partikel debu yang ukuran 2,5 mikron tadi. Ini contoh jelas ya bahwa bangunan di sini waktu dibangun tidak ada layer penghalang PM 2.5 agar tidak terekspos ke luar gitu, ke atmosfer kita. Nah yang terakhir itu memang ada yang namanya transboundary air pollution. Transboundary air pollutan itu biasanya dibawa, misalnya kalau dari sini kan di sebelah timur itu ada kawasan industri di Purwakarta, di Cikarang, kemudian di Bekasi,
agak selatan ada Citerep, Cibinong, itu kan ada pabrik semen dan seterusnya kan. Dan kebetulan musim kemarau ini kan angin dari tenggara atau dari timur ya. Jadi dari polutan dari industri, kawasan industri tadi itulah yang masuk ke Jakarta. Nah di sisi lain kalau kita lihat memang di Babelan ya, di Bekasi itu juga ada pembangkit listrik batu bara gitu. Nah setidak-tidaknya dari arah timur itulah yang kemudian juga mempengaruhi kualitas udara kita gitu. Terima kasih Pak Ahmad Syafruddin. Jadi kalau misal untuk solusi, Bapak juga kalau saya lihat nih pagi hari ini menuju ke kawasan Bundaran HI Jakarta menggunakan sepeda ya Pak ya? Ya siap, dan sehari-hari kita pakai sepeda nih. Sepeda lipat itu sangat praktis ya, mungkin kawan-kawan semua ya bisa juga mempraktekkan pakai sepeda lipat itu bisa kita lipat, kita bisa kombinasi dengan KRL, MRT, busway. Dengan transportasi umum lainnya. Kalau masker perlu juga nggak nih Pak? Kenapa masker? Masker saya bawa masker nih. Masker tetap sedia ya ternyata ya. Oke, terima kasih atas informasinya Pak Ahmad Syafruddin. Kita kembalikan ke Rivi dan juga Ratih yang ada di studio. Jangan lupa nih kalau misalnya keluar-keluar menggunakan ojek itu atau tetap naik sepeda, tetap sedia masker ya. Saya juga ada masker tapi di mobil. Kembali ke Anda Rivi dan juga Ratih. Saya juga ada masker tapi di tas saya. Jadi laporan-laporan gini jadi. Betul, harus langsung dipakai karena Eksekusi indeks lah, eksekusi. IQR pagi hari ini di angka 161, artinya masih di kondisi tidak sehat, bahkan teratas di dunia. Jadi ya buat kesehatan diri sendiri aja lah, ya. Baik kalau kayak gitu. Informasi atau wawancara diskusi daripada Indi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan pagi ini. Ya. Di Apa Kabar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Dan tentunya masih ada aktivitas yang akan kita lakukan. Anda juga bersama dengan keluarga di akhir pekan ini tetap jaga keselamatan dan kesehatan kita. Ya, saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.